Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah skenario konseling Adlerian. Novi adalah seorang siswi kelas 11. Dia anak kedua dari 3 bersaudara. Setelah kehadiran adiknya, perhatian kedua orang tua Novi menjadi berkurang. Sehingga Novi melampiaskannya dengan sering keluar malam bersama teman-temannya, sehingga mempengaruhi prestasi belajarnya. Dan lebih mementingkan teman-temannya daripada kedua orang tuanya. Sebenarnya Novi adalah anak yang berprestasi di sekolahnya. Namun akhir-akhir ini Novi sering terlambat masuk sekolah dan sering membolos di saat jam mata pelajaran berlangsung, dikarenakan Novi mengikuti ajakan teman-temannya. Berikut adalah praktik video konseling Adlerian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Novi. Mari silakan masuk. Ya. Silakan ambil posisi yang nyaman menurut Novi. Iya, Pak. Ya, mari silakan duduk Novi. Ya. Ambil posisi duduk yang menurut Novi nyaman. Ya. Gimana Novi? Apakah sudah nyaman? Oh, sudah Pak, saya sudah nyaman duduk seperti ini. Begitu ya. Gimana kabar Novi hari ini? Alhamdulillah baik-baik Pak. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah, kalau Bapak sendiri lumayan baik kabar hari ini. Oh iya, tadi pagi kan cuacanya agak kurang mendukung ya Novi ya? Iya. Tadi pagi hujannya sangat deras sekali. Apakah Novi berangkat ke sekolah tadi pagi kehujanan? Tidak Pak, saya kan tadi pagi itu berangkat sekolahnya diantar oleh ayah saya, jadi ya nyampe sekolah saya nggak basah. Jadi begitu, Novi tadi diantar ayahnya ke sekolah, tidak kehujanan gitu ya? Iya Pak. Baik Novi, Bapak mengucapkan terima kasih atas kedatangan Novi untuk memenuhi panggilan Bapak untuk datang ke ruang konseling ini. Iya Pak, saya. Sebelumnya gini Novi, apakah Novi datang ke sini tadi tidak ada jam pelajaran yang mengganggu Novi? Alhamdulillah tidak ada Pak. Kan sebenarnya hari ini tuh jadwalnya praktikum, tapi saya sudah izin sama ketua labnya untuk menemui Bapak karena kan kemarin Bapak katanya memanggil saya gitu. Iya, saya di sini itu ada perlu sebenarnya sama Novi. Tapi di sini Bapak mempunyai waktu 15 sampai 20 menit. Dikarenakan Bapak bertepatan dengan jadwal rapat di aula gedung sekolah sebelah. Gimana Novi, bersedia? Iya Pak, saya bersedia. Jangan takut Novi, di sini Bapak tidak akan melakukan tindakan apapun kepada Novi ataupun membuli Novi. Di sini santai saja, rileks saja, tenang saja. Iya Pak. Di sini Bapak ingin bertanya kepada Novi. Akhir-akhir ini Novi sering banget sekolah datang terlambat. Begitu pula itu sangat berpengaruh kepada sini memanggil Novi, yaitu ingin menindaklanjuti tentang proses permasalahan belajar mengajar Novi di sekolah. Novi. Iya Pak, sebelumnya kan saya juga mau datang ke ruang konseling ini sebelum Bapak manggil, tapi saya ragu untuk datang ke sini. Kenapa harus ragu Novi? Bapak di sini akan menjaga kerahasiaan. Bapak di sini sebagai konselor juga mempunyai kode etik. Jadi Novi nggak usah takut ketika permasalahan Novi ini tersebar luaskan ke teman-teman Novi. Jadi Novi tenang saja. Bapak akan menjaga kerahasiaan dari permasalahan Novi. Begitu Novi. Iya Pak. Iya. Terima kasih Pak sebelumnya. Iya Novi. Jadi begini, inti dari permasalahannya, kenapa Novi akhir-akhir ini sering terlambat sekolah? Silakan Novi. Gini Pak, saya tuh gimana ya, kalau di rumah itu sering keluar sama teman-teman gitu, terus jarang pulang juga. Ya itu karena
karena saya di rumah itu merasa tidak nyaman karena orang tua saya itu sering memarahi saya. Itu Pak. Oh, jadi begitu Nak Novi. Ketika Nak Novi akhir-akhir ini sering terlambat ke sekolah, ini sangat berpengaruh terhadap nilai Nak Novi di rapot. Iya Pak. Akhir-akhir ini nilai Nak Novi merosot drastis dari yang sebelum-sebelumnya. Nak Novi sebelum-sebelumnya itu aktif dalam belajar mengajar, tidak pernah terlambat. Nilai di rapot Nak Novi pun juga sangat baik. Tapi kenapa kok akhir-akhir ini Nak Novi mengalami penurunan drastis, terutama sering terlambat untuk masuk sekolah? Bisa diceritakan Nak Novi? Iya Pak, saya kan di rumah itu mempunyai 3 bersaudara. Saya punya kakak laki-laki, saya anak kedua, lalu saya mempunyai adik juga. Terus gimana ya, kalau saya tuh kalau di rumah sering dibedakan oleh orang tua saya. Orang tua saya tuh lebih membela kakak dan adik saya, sedangkan saya tuh dibiarkan gitu. Terus saya tuh sering keluar sama teman-teman, kalau seumpama diajak membolos ya saya ikut. Apalagi kalau di sekolah, saya kalau teman-teman ngajak saya ke kantin atau pulang ya saya ikut gitu Pak. Iya Nak Novi, saya sangat mengerti tentang perasaan Nak Novi saat ini. Jadi Nak Novi intinya di keluarga Nak Novi ini, Nak Novi merasa tersisihkan. Berarti intinya Nak Novi pada saat ini merasa kurang diperhatikan kepada orang tua Mbak Novi. Iya Pak, saya tuh gimana ya, kalau di rumah itu kakak saya dan adik saya sering berantem. Saya juga sering berantem kepada mereka. Nah, orang tua saya itu sering menyuruh saya. Ya saya lakukan Pak. Tapi menurut orang tua saya tuh apa yang sudah saya lakukan itu nggak ada benarnya sama sekali. Jadi saya tuh gimana ya, jengkel gitu loh Pak. Terus kalau kakak saya yang disuruh bener, padahal itu menurut saya nggak gimana ya, pokoknya enggak lah, masih ada salah-salahnya gitu. Saya tuh kalau disuruh sama orang tua saya tuh juga hati-hati kalau mengerjakan. Pokoknya saya tuh di rumah serba salah gitu Pak. Ya baik Nak Novi, saya cukup merasakan apa yang Nak Novi rasakan. Jadi di sini itu Nak Novi serba salah ketika disuruh orang tua melakukan hal apapun. Tetapi ketika Nak Novi disuruh itu serba salah. Kakak dan adiknya Nak Novi itu ketika disuruh selalu diberikan kepada orang tua. Iya, begitu Pak. Begini Nak Novi, tadi kan Nak Novi sempat mengatakan bahwa adik dan kakaknya Nak Novi itu sering berantem. Lah, ini berantemnya itu karena apa Nak Novi? Bisa dijelaskan Nak Novi? Karena hal sepele Pak, kadang ya sepele. Kadang kalau adik saya tuh main-main sama kakak, terus mainannya tuh dilempar, saya marah terus berantem. Saya juga gitu, kalau saya lagi marah ya saya lampiaskan kepada adik dan kakak saya gitu. Tapi lebih sering kepada adik saya, karena kalau sama ke kakak saya lampiaskan amarah saya ke kakak saya, itu malah semakin bertambah parah gitu Pak. Di rumah itu akan semakin ramai banget gitu. Jadi begini Nak Novi, Nak Novi kan ini kan perempuan ya, mempunyai 1 kakak dan 1 adik. Iya. Jadi di sini itu Nak Novi harus bisa maksimal mungkin untuk mengontrol emosi dari Nak Novi sendiri. Iya Pak. Dan ketika nanti kakak Nak Novi sama adik Nak Novi bertengkar, ini Nak Novi seharusnya menjadi penengah dari kakak dan adik Nak Novi. Gimana caranya Nak Novi itu bisa menciptakan suatu kondisi yang harmonis agar di keluarga Nak Novi itu nantinya bisa mencapai untuk suatu keluarga yang harmonis, tidak
selalu bertengkar terus dalam keluarganya. Begitu Nak Novi? Iya, saya bisa sih seperti itu Pak. Tapi kalau seandainya orang tua saya tetap menyalahkan saya, padahal saya ya udah tenang gitu, tapi tetap salah lagi. Terus kalau di rumah, kalau seandainya ada teman saya yang main ke rumah, ya sudah saya main. Nanti pulangnya malam, terus nyampe rumah, saya nggak pernah ditanya gitu Pak. Orang tua saya tuh membiarkan saya gitu, kayak gimana ya, bener-bener kurang diperhatikan banget kan. Jadi Nak Novi di sini ingin diperhatikan oleh orang tua Nak Novi. Iya Pak. Sedangkan Nak Novi sendiri ketika disuruh itu merasa bersalah terus, tidak dianggap benar sama orang tua Nak Novi. Iya, seperti itu. Begini Nak Novi, Nak Novi itu seharusnya belajar dari kesalahan. Jangan takut untuk melakukan kesalahan. Ketika ibu Nak Novi itu menganggap Nak Novi salah, biarkan saja. Apa yang disuruh oleh orang tua dilakukan saja. Soalnya kenapa? Kita harus membuat orang tua kita senang. Ketika orang tua kita senang nanti, meskipun Nak Novi ingin keluar dengan teman Nak Novi, tapi orang tua Nak Novi tidak mengizinkan. Lama-kelamaan orang tua Nak Novi pasti mengizinkan. Dan jangan takut Nak Novi untuk Nak Novi tidak diperhatikan. Pasti Nak Novi akan diperhatikan ketika Nak Novi nanti nurut kepada orang tua Nak Novi sendiri. Seperti itu Nak Novi. Iya Pak, saya pasti itu akan nurut sama orang tua saya. Terus kalau ini permasalahan saya di sekolah juga Pak, saya kan juga sering bolos waktu pelajaran ya, karena sering diajak teman-teman untuk kantin. Terus kalau diajak jalan-jalan kemana pun ya saya ikut. Karena gimana ya, kalau menurut saya tuh saya lebih takut kehilangan teman saya daripada kehilangan keluarga saya. Bagi saya tuh keluarga saya tuh nggak begitu penting gitu Pak. Malah saya lebih mementingkan teman saya. Oh, jadi di sini Nak Novi itu lebih mementingkan teman Nak Novi daripada keluarga Novi, Nak Novi sendiri. Iya Pak. Ya. Jadi begini Nak Novi. Nak Novi mulai kecil kan dengan keluarga. Kenapa sampai Nak Novi ini berpikiran seperti itu? Seharusnya Nak Novi ini lebih mementingkan keluarga daripada mementingkan teman Nak Novi. Soalnya keluarga Nak Novi sudah mulai dari kecil sampai sekarang Nak Novi besar sudah sekolah. Siapa yang membiayai Nak Novi? Siapa yang memasukkan Nak Novi ini ke sekolah? Seharusnya Nak Novi berpikir dua kali, lebih mementingkan keluarga, lebih menyenangkan keluarga daripada Nak Novi ini emosi sesaat, keluarga Nak Novi ditinggalkan, terus Nak Novi berpaling ke teman Nak Novi, sehingga Nak Novi pada saat ini di proses pembelajaran pun nilainya sudah amburadul kayak gitu. Selain itu Nak Novi juga sering terlambat sekolah. Nak Novi juga akhir-akhir ini sering keluar kelas dan pergi ke kantin mengikuti teman-teman Nak Novi. Jadi Nak Novi saat ini dekatlah kepada keluarga Nak Novi sendiri. Jangan sampai Nak Novi meninggalkan keluarga Nak Novi dan mementingkan teman Nak Novi yang salah seperti itu. Lalu kalau seandainya teman saya ngajak saya main terus gimana dong Pak? Saya kan juga nggak mau kehilangan teman-teman saya yang seperti itu. Mereka kan juga udah baik dengan saya. Kalau saya ada masalah, saya pasti ceritanya itu ke teman-teman saya. Kalau ya itu saya punya masalah, saya cerita, mereka mendengarkan terus memberi saran. Tapi kalau saya kepada orang tua saya bercerita itu nggak pernah didengarkan Pak. Apalagi curhat gitu malah nggak dianggap sama sekali. Kakak saya juga seperti itu. Kakak saya malah lebih mementingkan kepentingannya sendiri daripada saya, adik saya, terus orang tua saya. Jadi hidupnya sendiri-sendiri gitu lah Pak. Iya, saya sangat mengerti tentang perasaan dan kondisi yang Nak Novi alami pada saat ini. Mungkin seperti ini ya Nak Novi. Jadi Nak Novi ini harus bisa
mengatur waktu. Sebenarnya orang tua Nak Novi ini sebenarnya itu mau mendengarkan curhat dari Nak Novi. Tapi Nak Novi harus tahu orang tua Nak Novi ini sedang apa. Ketika nanti orang tua Nak Novi sedang beraktivitas baru selesai, Nak Novi curhat, spontan orang tua Nak Novi emosi. Soalnya kenapa? Orang tua Nak Novi sendiri ini sudah capek, terus Nak Novi tanya. Mungkin Nak Novi bisa berpikir seperti itu. Kemudian untuk ketika nanti Nak Novi diajak teman Nak Novi untuk pergi, kita lihat kondisi dulu. Di rumah kita itu sedang repot atau enggak, dan teman itu perginya kemana. Nak Novi bisa memilah seperti itu, bisa mementingkan antara teman ataupun keluarga Nak Novi. Oh, jadi saya harus bisa membagi waktu antara saya dengan orang tua saya dan saya pada teman saya, gitu Pak? Iya, benar sekali Nak Novi, seperti itu. Dan saya harus, kalau seandainya teman saya yang mengajak saya main, saya harus bertanya dulu kepada orang tua saya, berpamitan kemana, saya mau pergi kemana, dengan siapa, gitu Pak? Iya, seperti itu Nak Novi. Iya Pak. Rencana apa untuk Nak Novi selanjutnya untuk ke depan? Mungkin pandangan Nak Novi untuk agar Nak Novi ini bisa fokus kembali lagi ke proses pembelajaran seperti semula. Yang sebelum-sebelumnya Nak Novi aktif, nilainya bagus, tidak sering terlambat. Mungkin pandangan Nak Novi seperti apa? Oh, kalau pandangan saya sih ya itu Mbak, saya harus pintar-pintar memilih teman, antara yang baik, yang benar dan tidak itu. Terus saya harus lebih penurut kepada orang tua saya. Yeah. Terus kalau seandainya saya diajak bolos atau main sama teman-teman, sebaiknya saya menolak. Ya nggak apa-apa sih kalau mengikuti ajakan mereka, tapi harus tahu waktu mana antara waktu belajar sama waktu main, gitu Pak. Dan insya Allah Ya baiklah Nak Novi, apakah Nak Novi sudah yakin tentang pandangan Nak Novi yang tadi untuk kedepannya? Insya Allah yakin Pak, karena saya sudah bertekad untuk berubah menjadi lebih baik, dan supaya orang tua saya tuh bisa bangga kepada saya, terus tidak meremehkan saya lagi, gitu. Saya akan buktikan pada orang tua saya, kakak saya juga, bahwa saya tuh nggak seperti yang mereka pikirkan. Ya. Jadi Nak Novi di sini harus yakin dan harus yakin. Soalnya kenapa? Tadi Nak Novi kan merasa tidak diperhatikan. Iya Pak. Jadi di sini tuh Nak Novi harus meyakinkan orang tua Nak Novi bahwa Nak Novi ini di sekolah berprestasi, nilainya bagus, tidak gampang terlambat. Iya Pak. Dan menunjukkan kalau Nak Novi ini anak yang baik dan anak yang pandai di sekolah maupun di rumah. Iya Pak, saya akan membuktikan hal itu kepada orang tua saya. Iya. Oh iya Nak Novi, ini sudah menunjukkan 20 menit. Jadi Bapak nggak bisa lama-lama lagi untuk melakukan konseling untuk Nak Novi. Mungkin lain kali bisa disambung lagi, Nak Novi bisa datang ke ruang konseling lagi. Bapak sangat senang sekali bisa melakukan konseling kepada Nak Novi. Iya Pak, perasaan saya juga plong sudah menceritakan masalah saya kepada Bapak. Ya lain waktu kalau saya ada waktu juga mau datang ke sini lagi. Ya baiklah kalau gitu Nak Novi, Bapak mengucapkan banyak terima kasih Nak Novi sudah berani datang ke ruang konseling ini. Iya Pak. Kalau gitu. Iya Pak. Makasih.